Selamat pagi Sobat Mira Asset semuanya. Pagi hari ini aku akan bawain tentang psikologi trading. Ada quote sedikit dari aku, di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya tantangan terbesar bukanlah dari market, teman-teman, namun dari dalam dirinya kita. Jadi banyak pemikiran bahwa yang namanya market ini menjadi satu hal yang sangat susah untuk ditaklukkan istilahnya, atau di apa ya, eh, dibikin lebih mudah lah istilahnya gitu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tapi yang paling susah adalah mengontrol kita punya emosional dari dalam diri kita. Misalkan kita nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Misalkan kita terlalu terlalu over confidence, lalu kita terlalu takut, lalu kita terlalu serakah. Maka hal-hal seperti itu menjadi satu pemikiran di mana kita tuh bisa melihat bahwa sebenarnya sekali lagi market tuh nggak sesusah itu kalau misalkan kita bisa melihatnya dengan lebih netral dan kita punya pembekalan emosional yang cukup baik. Jadi misalkan marketnya hijau terlalu udah naik terlalu tinggi, ya ya udah nggak usah dikejar. Kenapa? Karena misalkan kita tahu harga yang udah naik terlalu tinggi begitu cepat, biasanya memang dia akan balik ke arah dengan cepat juga. Jadi boleh sangat berhati-hati. Jadi kalau misalkan kita udah bisa punya mindset yang cukup baik, maka di dalam kita trading ini menjadi hal yang lebih aman. Kenapa? Karena dalam trading ini kita bukan berbicara tentang sprint, tapi kita berbicara tentang maraton. Siapa yang paling disiplin, siapa yang bisa bertahan lebih lama, sampai ke titik finish, sampai ke titik akhir, dia adalah juaranya. Nah, titik finishnya ada di mana? Titik finishnya adalah sampai kita nanti hari tua. Gitu. Jadi kita itu sebisa mungkin bertahan di market dengan bisa profit konsisten melawan diri kita sendiri setiap hari sampai nanti kita tua, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di dalam perjalanan, sebenarnya psikologi itu apa? Jadi psikologi ini sendiri sebenarnya berbicara di mana berkaitan dengan yang namanya proses mental, gitu ya. Bisa baik normal maupun abnormal, di mana sangat berpengaruh kepada perilaku, ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan akan menjadi apa yang akan kita lakukan. Maka penting banget kita punya pemikiran yang selalu baik, punya pemikiran yang selalu positif, sehingga di dalam tradingnya kita tuh bisa lebih apa ya, nggak terlalu takut gitu. Kenapa? Karena memang ya namanya trading ini ada rugi dan untung. Rugi nggak masalah selama masih dalam batas terukur gitu. Yang sangat berbahaya adalah kalau misalkan kita rugi dengan tidak terukur, atau misalkan kita beli dengan kita nggak tahu mau stop lossnya di mana nih. Pokoknya tiap kali entry harus profit. Nggak bisa seperti itu juga, teman-teman. Maka kita harus sekali lagi mengenal bahwa yang namanya trading ini pasti ada sisi untung, ada sisi ruginya. Maka penting banget punya mindset yang benar. Kalau misalkan memang posisi yang udah kita beli ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya stop loss aja gitu. Cari kesempatan lain di saham-saham yang lain yang lebih berpeluang. Nah, menurut Dr. Alexander Elder, to win in the market, we need to master three essential components of trading: sound of psychology, a logical trading system, and an effective risk management plan. Jadi pada akhirnya, di dalam keberhasilan trading itu sekali lagi tidak hanya berbicara yang namanya metode, teman-teman. Butuh sangat mengontrol penguasaan diri terhadap kita punya emosional. Sehingga sekali lagi waktu kita trading ini kita trading by logic, bukan by emosional. Jadi nggak ada istilahnya FOMO nih, fear of missing out. Tapi kita menyadari bahwa kalau misalkan kita beli sahamnya di atas, maka kita harus sangat mengerti kalau ternyata dia balik arah, kita harus dengan sangat cepat disiplin. Kenapa? Kalau enggak kita benar-benar jadi sultan, beli di pucuk, nanti dibawa turun, nggak berani cut loss, udah dalam banget baru berani cut loss, telat banget. Maka yang namanya stop loss ini perlu dilakukan secepat mungkin, sedini mungkin, sehingga kita bisa tukar peluang, mencari peluang-peluang lain gitu ya. Jadi sekali lagi kita butuh tadi namanya risk management. Lalu sekali lagi tadi kita butuh logic trading system. Jadi sekali lagi jangan
memasukkan terlalu banyak unsur emosional ke dalam kita trading. Gimana caranya? Sekali lagi kita punya pemikiran yang baik, kita punya psikologi yang cukup oke, terkontrol, dan ini sebenarnya bisa dilatih sama teman-teman. Gimana cara melatihnya? Teman-teman bisa bikin yang namanya logic trading system sama risk management plan. Sebelum beli, teman-teman bikin dulu nih, misalkan teman-teman mau entry-nya seperti apa, lalu targetnya seperti apa, lalu stop loss-nya di mana, at least tahu minimum stop loss-nya deh di mana gitu. Sehingga kalau rugi, siap nggak nih menanggung resikonya? Jangan sampai rugi nggak siap. Nah, nanti kalau misalkan rugi nggak siap, itu kan kita istilahnya punya modal yang sudah berkurang. Biasanya tuh ada yang namanya revenge trading atau trading yang ingin balas dendam. Maka itu kasih kita emosional yang jauh lebih besar ketika kita trading. Kenapa? Karena trading kali ini harus bisa untung sehingga kita bisa balik modal. Tapi banyaknya karena kita kasih emosional yang berlebih, pada akhirnya bukan bisa balik modal, malah lebih rugi. Banyaknya seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, kita terlalu banyak kasih emosional di dalam tradingnya kita. Nah, cara lain gimana sih caranya supaya kita nggak terlalu emosional di dalam tradingnya kita? Satu, kita taruh hanya uang dingin atau uang yang sama sekali ya istilahnya dari awal kita udah siapkan kalau misalkan rugi pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena dengan tipe orang yang hanya taruh uang dingin, mereka bisa berpikir secara logik, tidak secara emosional. Nah, kalau misalkan taruhnya uang dapur buat bulan depan atau misalkan uang buat anak sekolah misalkan semester depan kita taruh sana dengan harapan berkembang dulu nanti profitnya baru kita ambil. Masalahnya nih kita sedang berlomba dengan waktu. Waktu itu adalah X factor bisa kita kontrol kapan waktu kan selalu aturlah hal-hal yang terbiasa pokoknya harus selalu profit, maka penting banget sekali lagi mengontrol emosionalnya gitu ya. Nah, sekarang perbedaan cara berpikir. Gimana sih maksudnya perbedaan cara berpikir ini? Balik lagi teman-teman sama yang namanya mindset. Trader yang pemula ini selalu berusaha untuk membuktikan bahwa analisa dia benar. Jadi misalkan udah bikin analisa nih, misalkan gambar via chart apa segala macam, ini kalau break ini tuh pasti sampai sini harganya. Masalahnya di market tuh nggak pernah ada yang 100% pasti gitu. Maka tetap butuh yang namanya pengelolaan risiko dan stop loss. Kalau misalkan memang udah nggak sesuai, maka kita harus tetap stop loss gitu ya. Nah, trader yang berhasil, mereka tuh sangat bisa mengakui kalau mereka salah. Cara mengakuinya gimana? Dengan stop loss. Jadi kalau misalkan di marketnya udah nggak cocok dengan harapannya, dengan pergerakannya, kelihatan bahwa marketnya ini berubah arah gitu, maka kita bereaksi gitu ya. Kalau misalkan udah berubah arahnya, ya kita mau ngapain gitu, maka kita bereaksi, beradaptasi dengan marketnya belok ya kita ikut belok, jangan lawan arus. Sekali lagi ingat yang kayak ikan salmon kemarin, kalau trading ini kita kayak ikan mati, kita ikut arus, bukan kayak ikan salmon kita lawan arus. Kalau hidup ya kita lawan arus gitu kan, supaya kita bisa berkembang. Tapi kalau trading hal yang sangat berbeda, kita harus ikut arus, kita harus ikut flow. Flow-nya keluar ya kita keluar, flow-nya masuk kita masuk, gitu ya. Nah, selanjutnya perbedaan cara berpikir lagi, gimana caranya kita bisa melihat bahwa yang namanya trader pemula ini banyak sekali kehilangan profit karena sekali lagi tidak punya strategi untuk melepas posisi. Jadi dari pertama entry beli, kapan mau taking profitnya nggak tahu. Ya hari ini naik ya udah deh biarin dulu, besok naik lagi, tungguin turun sampai akhirnya rugi. Gitu. Jadi yang bagus adalah waktu dari kita entry kita udah style nih. Misalkan
target terdekatnya berapa nih, misalkan 10% misalkan atau 20%, ya udah sampai target kita lepas, sampai target kita lepas gitu. Ini berbicara tentang trading, beda sama nanti strategi di trend following atau di investasi lebih berbeda. Tapi at least dengan trading ini kita bisa mengetahui tiap kali kita beli kita tahu kapan melepas profit ketika misalkan harga sudah sampai ke target. Nah, itu boleh banget gitu ya. Nah, kalau trader yang berhasil, mereka akan selalu merealisasikan profit mereka ketika masih ada. Ketika misalkan udah profit nih 30-40%, ketika balik arah kelihatan, ya udah deh kantongin yang 30% dibandingin nggak profit. Gitu. Itu yang akan mereka lakukan. Dibandingkan menunggu, pada akhirnya kehilangan 40% profit, lebih baik yang 30% diamanin. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menjaga modal teman-teman plus cuan. Gitu ya. Misalkan teman-teman modalnya hari ini 1 juta, bulan depan jadi 2 juta, maka modalnya teman-teman nih di bulan depan itu menjadi 2 juta berpikirnya. Jangan selalu berpikir dari yang 1 juta. Kenapa? Karena kalau teman-teman berpikir selalu dari yang 1 juta, punya profit 100%, jadi 1 juta lagi jadi 2 juta, teman-teman akan sangat terlena. Nanti ada bias psikologinya gitu. Teman-teman udah terlalu terlena, nggak apa-apa deh, masih ada profit 100%. Jadinya teman-teman terlalu berani ambil resiko, dan ketika terlalu berani ambil resiko, biasanya psikologinya agak bermain. Maksudnya bermain gimana? Karena turun, nggak berani stop loss, menunggu balik arah dulu deh. Nanti kalau naik, baru dijual. Nah, di situ mulai hal kecil yang berbahaya, di mana teman-teman menjadi tidak disiplin. Harusnya kalau udah salah, tetap disiplin. Tapi karena size-nya terlalu gede, teman-teman belum biasa disiplin, itu akan sangat berbahaya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman udah sangat bisa kontrol, teman-teman punya emosi, uangnya sangat uang dingin, misalkan all in, naik, atau turun gagal, teman bisa berani melakukan namanya stop loss. Tapi kalau yang baru-baru, itu sangat berat sekali untuk melakukan namanya stop loss. Kenapa? Karena namanya manusia ini semuanya tiap kali entry bawaan nature-nya pengen selalu untung gitu. Maka ini ada biasnya gitu. Maka teman-teman perlu mengerti karakteristiknya. Sekali lagi, selama masih ada profit, amankan. Udah balik arah, kelihatan balik arah, amankan. Jangan sampai dari profit, balik modal, sampai rugi. Itu boleh banget dijaga. Lalu selanjutnya bagaimana cara berpikir lagi? Nah, para trader pemula ini selalu berusaha untuk mencoba memprediksi pergerakan arah. Bisa nggak diprediksi? Secara besar bisa dilihat. Tapi apakah pasti sampai sana? Itu hal yang berbeda, gitu ya. Maka trader yang berhasil ini selalu beradaptasi, sekali lagi teman-teman, dengan market. Marketnya seperti apa? Marketnya belok ke atas, ikut. Marketnya belok turun, jangan ikut. Gitu. Jadi selalu mengikuti petunjuk yang diberikan dari market. Ketika marketnya kita bikin prediksinya ke atas misalkan, toh ternyata false break, mau nggak mau ya udah kita stop loss. Kenapa? Karena menurut market arahnya akan berbalik turun, ya udah mau nggak mau kita ikutan keluar sekali lagi gitu. Jadi jangan dipaksain, oh enggak ini pasti naik terus ke atas. Di market tuh kita sekali lagi harus beradaptasi kapanpun market berubah cuacanya. Istilahnya kayak kita nelayan lagi mau setengah melaut gitu, tiba-tiba udah kelihatan mendung, angin kenceng, wah ini kayaknya badai deh. Lebih baik langsung menepi lagi, tidur dulu aja di rumah gitu. Ngapain dipaksain melaut dengan kapal kecil di tengah badai? Itu kan mencobai diri sendiri gitu. Jadi nggak usah dipaksain, sekali lagi gitu ya. Kita follow aja. Sekali lagi flow-nya kemana kita follow aja, jangan melawan dari market itu sendiri. Nah, ini pun sama. Gimana cara berpikirnya yang baik? Maka trader pemula ini banyak banget untuk berpikir bahwa ketika harganya turun, bottom fishing, tangkap untuk reversal, kita bisa dapat paling bawah. Tapi melupakan bahwa yang namanya trading ini kita mencari probabilitas yang terbesar ketika kita melakukan trading.
Sahabat Mirayaset, mohon maaf sebelumnya, sepertinya ada gangguan dengan koneksinya dari Pak Yudi. Sebentar ya. Pernah Seben- melakukan tes, Oke, baik. tes, Pak Yudi, iya, sudah kedengeran? Boleh udah coba Bu, dites. Iya, tadi sepertinya ada masuk. gangguan, Pak Yudi. Mungkin itu sinyal kali tiba-tiba hilang kali. Iya, Oke, udah jelas ya Bu ya? iya, udah Oke, jelas. kita lanjut ya, teman-teman. Sorry ya, ada gangguan sedikit. Oke, lanjut. Maka paling penting adalah kita bisa melihat bagaimana view besarnya. Kalau misalkan kita lihat, oh ini sahamnya uptrend nih, maka kita boleh trading di saham uptrend ini. Kenapa? Karena lebih gampang. Tapi kalau sahamnya lagi downtrend, kita lakukan trading bisa nggak profit? Bisa, tapi upside-nya sekali lagi nggak besar, teman-teman. Kenapa? Karena kita melawan dari arah trend. Kita hanya memanfaatkan technical rebound atau dead cat bounce aja. Nah, yang namanya dead cat bounce ini upside sangat limited. Jadi kalau misalkan teman-teman ceritanya pengen dapetin profit yang gede-gede, maka ya jangan cari trading di saham yang sedang downtrend gitu. Better cari saham-saham yang sedang uptrend. Kenapa? Karena sekali lagi saham uptrend ini kasih potensi upside yang gede banget, seperti yang udah kita bahas di pertemuan minggu lalu gitu ya. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Lalu selanjutnya ini pun sama. Trader pemula ini sangat bingung gitu. Kapan ya saat melepas posisi yang bagus? Kapan ya saat TP-nya? Kapan ya saat jualnya gitu? Nah, kalau yang trader yang sudah berhasil gitu, mereka selalu punya rencana untuk melepas posisi. Plan A-nya seperti apa kalau naik, plan B-nya seperti apa kalau turun, plan C-nya seperti apa kalau misalkan udah naik dan berbalik arah. Jadi mereka selalu punya plan. Berbeda sama yang pemula. Ya udah deh, lihat besok lagi deh. Kalau naik baru dijual, tapi naiknya sampai mana nggak tahu. Kalau turunnya sampai mana nggak tahu. Maka penting banget kalau misalkan kita beli saham ini, kita tahu dari awal seperti apa, sehingga di tengah jalan kita tidak terombang-ambing gitu di tengah market. Jadi kita udah ada GPS-nya istilahnya. Oh, oke, kurang lebih sampai sana, maka kita tahu nih berapa kemungkinan yang bisa bisa kita lakukan gitu.